Salam anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang isomer hidrokarbon. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui apa sih isomer itu. Isomer itu adalah ketika ada dua senyawa atau lebih yang mempunyai rumus kimia yang sama, tetapi mempunyai struktur yang berbeda. Nah, di sini isomer hidrokarbon ada 4 jenis. Yang pertama ada isomer struktur atau rangka, yang kedua ada isomer posisi atau rangkap, yang ketiga ada isomer geometri atau ruang, dan terakhir yang keempat itu adalah isomer gugus fungsi, yang mana itu adalah khusus untuk senyawa turunan dari hidrokarbon, yang nantinya akan dibahas pada kelas 12. Hari ini kita hanya akan membahas 3 jenis isomer, yaitu isomer struktur, posisi, dan geometri. Nah, yang pertama untuk isomer struktur adalah ketika ada dua senyawa terlebih yang mempunyai rumus molekul yang sama, jika kita lihat lagi, mereka akan memiliki struktur yang berbeda. Yang pertama contohnya adalah butana dan 2-metil-propana. Kedua senyawa ini bisa kalian lihat memiliki struktur yang berbeda, yang mana butana adalah rantai lurus, sedangkan untuk 2-metil-propana adalah rantai bercabang dengan rantai utama propana. Bisa kalian lihat, baik butana ataupun 2-metil-propana ini memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C4H10, tapi memiliki struktur yang berbeda. Nah, cara untuk membuat isomer di sini, kalian pertama bisa membuat dari suatu rumus molekul rantai lurusnya, itu jika C4H10 berarti kita buat dulu butana. Nantinya jika kalian ingin mencari isomernya, kalian ambil satu atom karbon yang paling terakhir, lalu kalian coba-coba pindah ke atom karbon yang lain. Jika kita hapus satu atom karbon yang di ujung sini, jika kita tambahkan ke sini, ini kan masih butana. Sedangkan jika kita pindahkan ke sini, ini akan menjadi 2-metil propana. Sedangkan jika kita pindahkan ke sini, ini akan menjadi butana lagi. Jadi untuk isomer struktur dari C4H10 hanya ada 2, yaitu butana dan 2-metil-propana. Lalu selanjutnya jika kalian ingin mencari isomer dari C5H12, kalian bisa menggunakan cara yang sama. Perlu diingat, hati-hati untuk penempatan cabang lain atau cabang baru dari metil ataupun etil yang selanjutnya. Jangan sampai kalian membuat dua struktur yang ternyata memiliki nama senyawa yang sama. Jadi kalian harus perhatikan penamaan dari senyawa tersebut. Nah, dari dua struktur ini memiliki perbedaan. Selain dari struktur, itu perbedaan mereka adalah dari sifat, di mana akan kita lihat ini adalah sifat-sifat dari butana, sedangkan untuk yang 2-metil-propana memiliki sifat yang seperti ini. Akan kita bandingkan. Bisa kalian lihat rumus molekulnya sama, C4H10. Kita akan turun lihat ke density atau kerapatan, di mana yang ini adalah butana memiliki kerapatan 0,614, sedangkan untuk 2-metil-propana memiliki kerapatan 0,612. Jadi bisa kalian lihat butana lebih rapat dibanding 2-metil-propana. Ini disebabkan karena adanya cabang pada 2-metil-propana. Jadi jika kalian bayangkan contohnya seperti pohon, jika ada suatu pohon yang hanya berdiri tegak lurus, seperti tiang listrik, pastinya jarak antara satu pohon dan pohon yang lain atau satu tiang listrik ke tiang listrik lain akan dapat serapat mungkin dibanding dengan pohon yang memiliki banyak cabang. Jadi antara dua pohon yang memiliki banyak cabang, pastinya jarak antara kedua pohon tersebut cukup besar, menyebabkan kerapatan dari antara dua pohon tersebut yang memiliki banyak cabang akan lebih besar. Jadi akan kurang rapat. Jadi kesimpulannya, butana lebih rapat dibanding dengan 2-metil-propana.
Selanjutnya adalah isomer posisi atau rangkap. Kita akan ke isomer rangkap dulu. Perbedaan dari dua struktur ini adalah letak dari rangkapnya. Di mana yang atas adalah satu butena dengan rangkap pada atom karbon pertama, sedangkan untuk dua butena memiliki rangkap di tengah-tengah, yaitu di atom karbon kedua. Padahal mereka berdua ini memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C4H8. Nah, untuk contoh yang lain, untuk senyawa alkana lain, bisa kita buat contohnya adalah dari dengan lantai utama pentana. Nah, ini adalah pentana. Ini adalah 2-metil pentana, di mana ada cabang di atom karbon kedua. Sedangkan kita buat lagi. Nah, ini adalah 3-metil pentana. Mereka memiliki dua struktur yang berbeda, tetapi memiliki rumus molekul yang sama, yaitu sama-sama C6H14. Nah, ini dinamakan isomer posisi, di mana posisi dari cabang metil dari atom karbon nomor 2 berpindah ke atom karbon nomor 3. Ini juga berlaku pada alkena ataupun alkuna, di mana jika alken dan alkuna ini juga memiliki perbedaan posisi, di mana posisi rangkap juga mempengaruhi dari penamaan suatu senyawa, di mana jika suatu senyawa memiliki satu nama yang berbeda, maksud saya jika ada dua senyawa yang memiliki nama yang berbeda, itu pastinya memiliki sifat yang berbeda. Contohnya di antara satu butena dan dua butena ini lebih rapat dari, kita lihat ini adalah hal butena, density-nya adalah density-nya adalah 0,625, sedangkan untuk dua butena memiliki density atau kerapatan 0,636, berarti lebih rapat dua butena dibanding satu butena. Di mana nantinya kerapatan dari suatu molekul itu akan mempengaruhi titik didih ataupun titik leleh dari molekul tersebut. Selanjutnya yang ketiga, ada isomer geometri atau isomer ruang, di mana ini hanya terjadi pada senyawa alkena. Bisa kalian lihat, dua senyawa ini sama-sama dua butena, di mana yang pertama ini adalah senyawa cis, yang bawah adalah senyawa trans. Apa sih cis dan trans itu? Cis itu adalah ketika atau isomer dari alkena, di mana di rangkap ini terbagi dua, gus ataupun molekul yang berikatan dengan C rangkap ini memiliki perbedaan, di mana kita lihat C yang berikatan rangkap adalah di sini. Jika antara dua molekul yang berikatan dengan C rangkap itu sama, seperti H dan H, atau CH3 dan CH3 ini pada bidang sama, ini menandakan molekul tersebut adalah molekul cis. Sedangkan sebaliknya, jika di antara dua bidang ini, bidang ini memiliki molekul yang berbeda, contohnya di sini C di sini berikatan dengan H di atas, sedangkan C di sini berikatan dengan CH3 di atas. Ini adalah senyawa trans. Jadi gampangnya cis itu memiliki sebidang molekul yang sama, sedangkan trans memiliki perbedaan bidang antara dua molekul yang sama. Lalu perbedaannya apa sih di antara cis dan trans ini? Untuk kerapatan, kurang lebih hampir sama. Begitu pula dengan titik didih dan titik leleh, karena mereka berasal dari satu molekul yang sama, itu dua butena. Hanya berbeda dari ruang. Nah, faktor kunci untuk perbedaan ini adalah dari polaritas,
di mana senyawa trans ini lebih nonpolar dibanding senyawa cis, yang mengakibatkan trans dari alkena ini memiliki titik didih yang lebih rendah dan titik leleh yang lebih tinggi. Sedangkan untuk senyawa cis alkena secara umumnya memiliki titik didih yang lebih tinggi dan titik leleh yang lebih rendah. Ini sekali lagi disebabkan juga dari polaritas, juga kerapatan. Di mana jika suatu senyawa memiliki titik didih yang lebih rendah, tandanya lebih membutuhkan energi yang lebih sedikit untuk memutus ikatan antar molekul. Contohnya seperti ini. Jadi jika ada suatu larutan dengan banyak molekul atau dalam larutan tersebut terdapat molekul transalkena, ini pasti antara molekul yang satu dan molekul yang lain memiliki gaya tarik atau ikatan yang cukup kuat mengakibatkan mereka membentuk suatu wujud. Jika ikatan antar molekul atau gaya tarik antar molekul ini sangat kuat, akan membentuk wujud yang lebih padat. Jika gaya tarik atau ikatan antar molekul ini sedikit lebih lemah, nantinya akan membentuk wujudnya lebih cair. Dan jika gaya tarik atau ikatan antar molekulnya sangat-sangat lemah, nantinya akan membentuk wujud gas. Nah, jadi properties dari atau sifat dari kerapatan ini, jika suatu molekul lebih rapat, itu tandanya memiliki gaya tarik atau ikatan antar molekul yang sangat kuat. Jadi lebih rapat karena ikatan atau gaya tarik antar molekul itu sangat kuat, sehingga menyebabkan molekul tersebut memiliki kerapatan yang cukup kuat atau lebih rapat, sehingga nantinya untuk memutus atau menghancurkan, maksudnya untuk memutus gaya tarik antar molekul ini membutuhkan energi lebih tinggi. Sehingga jika energinya butuh lebih tinggi, nantinya akan memiliki titik didih yang lebih tinggi pula. Jadi jika transalkena memiliki titik didih yang lebih rendah dibanding cis, tandanya transalkena ini memiliki kerapatan yang lebih longgar dibanding cis. Jadi cis lebih rapat dibanding transalkena. Jadi itu untuk perbedaan dari sifat-sifat antara sifat yang disebabkan oleh isomer-isomer dari hidrokarbon. Selanjutnya akan diberi tugas untuk kalian yang bisa kalian lihat di Google Classroom pada saat pelajaran atau besok pagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar.